3 periode atau Pak Ganjar? Jujur kalau saya untuk saat ini tidak keduanya ya. Untuk alasan yang pertama, karena Pak Jokowi sendiri sudah menolak dengan tegas bahwa beliau tidak akan mencalonkan pemilu di pemilu 2024 ya. Untuk Pak Ganjar sendiri, saya nggak bilang enggak, bukan berarti saya nggak suka Pak Ganjar, bukan ya, karena Pak Ganjar sendiri belum mendeklarasikan kalau beliau akan mencalonkan di 2024. Tapi Pak Ganjar ini juga salah satu kandidat kuat dalam hati saya. Birokrasinya Pak Ganjar ini sangat baik ya. Jawa Tengah itu wilayahnya lebih besar dari DKI ya, tapi pencapaian Pak Ganjar itu jauh lebih besar dari gubernurnya DKI. Tahu sendiri lah ya, anggarannya APBD-nya Jawa Tengah itu lebih kecil dari DKI, tapi wilayahnya lebih besar dari DKI. Pokoknya Jawa Tengah juga kayaknya angka korupsinya paling rendah ya dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Padahal baru menjabat selama 3 tahun, tapi udah sangat oke lah, bagus lah ya. Itu tol Semarang Demak juga saya lihat belum selesai, tapi hampir selesai. Saya juga mengikuti Pak Ganjar loh. Salam ya buat Pak Ganjar. Tapi kalau saya pribadi, kalau seandainya Pak Jokowi sudah tidak mencalonkan, ya pokoknya sesuai arahannya Pak Jokowi lah ya, yang berkeriput dan berambut putih. Siapakah beliau? Jeng jeng. Ya udah, selamat aja deh buat Pak Ganjar, selamat bekerja ya. Terima kasih karena telah menjadi gubernur, salah satu gubernur terbaik menurut saya. Pak Anies Presiden 2024 menuju Indonesia keren, adem tentrem, apa lagi? Gemah ripah loh, jinawi. Terus Thomas ora Vovo ya, silahkan kamu mendeklarasikan Pak Anies ya, Pak Manis itu untuk Presiden 2024 ya, silahkan, nggak apa-apa ya. Manusia itu memang dibebaskan ya kan, diperbolehkan untuk bercita-cita setinggi langit ya kan. Pak Karno aja ngomong, katanya cita-citalah setinggi langit agar saat kamu jatuh di antara bintang-bintang. Ya contohnya kayak warga Jakarta ya kan. Gimana kabarnya warga Jakarta? Apakah kalian jatuh di antara bintang-bintang setelah menjadikan Pak Anies sebagai gubernur dari Jakarta? Bagaimana rasanya? Untung ya Allah Mas, untung saya bukan ya warga Jakarta. Kalau saya warga Jakarta, aduh, saya yang kemennya ini mungkin akan selalu terniang-niang sama janji-janji manisnya Pak Anies yang kemarin katanya DP 0% untuk rumah ya kan, yang katanya akan mencegah banjir, ternyata airnya disuruh parkir sama Bapak. Bagaimana nih? Terus setelah ditanya janjinya kemarin itu gimana Pak, gimana janjinya yang kemarin itu, Bapaknya bilang apa? Mohon maaf, saya pindahin gawangnya ke sebelah, jadi silahkan proses di gawang sebelah. Nggak apa-apa Mas, yo silahkan kok ya, saya doakan semoga mimpinya enggak terwujud. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Hai semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Jangan lupa pemilu masih 2 tahun lagi. Jadi marilah kita bertarung ide dan gagasan, jangan bertarung fisik apalagi pakai kekerasan.
Bagi Anda para capres yang belum kami nyanyikan, mungkin jatah Anda minggu depan akan kita nyanyikan. Selamat malam, selamat datang kembali di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Basten. Nah teman-teman, kalian sudah mendengarkan ya gimana jawaban dari Mbak Viral tadi. Lalu kemudian di video yang ketiga tadi saya tampilkan lagu ya. Ya, sekarang kita mendekati tahun-tahun politik ya. Ini kan tinggal hitungan hari lagi. Kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Dan nanti di tahun 2024 ya teman-teman, setahun lagi. Kita sudah mengadakan pemilihan presiden. Dan kita siap untuk menyambut siapakah presiden baru kita yang menggantikan Pak Jokowi. Nah teman-teman, berbeda pilihan itu wajar. Berbeda pandangan itu wajar ya. Siapapun ya, masyarakat Indonesia pasti ada kandidat yang dia merasa nyaman atau merasa cocok atau merasa ini lebih tepat ya. Dan di masyarakat kita pasti ada perdebatan, pasti ada adu gagasan, adu opininya, adu argumennya. Jangankan masyarakat, presiden nanti ya sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya ya. Sebelum dilakukan pemilihan, biasanya kandidat atau calon presiden ataupun wakil presiden itu mereka akan disiarkan di televisi ya, disiarkan secara live untuk debat capres atau dan juga debat cawapres. Dan debat ini tentu untuk memastikan siapa yang menurut rakyat Indonesia lebih bagus, lebih cerdas dan lebih berkualitas. Nah teman-teman, kemarin ada yang sempat kecewa dengan saya dari penonton di channel YouTube Basten Sebo. Bang, kok sekarang pembahasannya terlalu politis ya? Bang, sekarang kok reaksi konten-konten yang bersifat politik sih? Nanti itu malah menimbulkan adu domba, nanti malah menimbulkan perpecahan. Ya sebenarnya tidak seperti itu ya teman-teman. Politik itu tidak selamanya buruk dan tidak selamanya kita mereaksi video seperti ini untuk memecah belah masyarakat. Bangsa dan negara kita ini sudah teruji ya, sudah melewati berbagai rintangan, berbagai tantangan dan syukur alhamdulillah puji Tuhan kita masih kuat dan terus belajar dengan proses yang kita lewati, proses yang kita lalui dan terbukti bangsa Indonesia tetap kokoh, tetap kuat, dan tetap bersatu dari Sabang sampai Merauke. Dan sudah bukan menjadi rahasia lagi ya, ini sudah merupakan fenomena ya, ini sudah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi bangsa dan negara kita. Bahwa yang namanya menjelang tahun-tahun politik ya, kita pasti akan ada perbedaan pendapat, adu argumentasi, saling menjagokan ini loh kandidat yang terbaik, ini loh kandidat yang berkualitas ya. Dan semua itu adalah bagian dari kemeriahan pesta demokrasi bangsa dan negara kita. Yang terpenting teman-teman, kita hanya sebatas seperti itu. Jangan sampai ada kekerasan fisik, jangan sampai menimbulkan korban nyawa ya. Kita tetap menjaga persatuan. Boleh beda pilihan, boleh beda pendapat, tetapi setelah itu ya kita kembali seperti biasa. Tetap menjalani kehidupan kita hari-hari dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.